Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Akhirnya mereka ditemukan oleh sosok itu dan terjadilah pertempuran yang sengit antara mereka. Singkat cerita, ternyata nama sosok merah itu bernama Xue Dao. Untuk asal-usulnya tidak diketahui. Dia adalah tubuh energi yang ada di makam surgawi. Tapi apalah daya kekuatan Douzun untuk melawan kekuatan yang berada di ranah Bansheng. Ini adalah jarak antara bumi dan langit. Walaupun Xiaoyan menggunakan 3 perubahan misterius untuk secara paksa menaikkan ranahnya, tapi dia tetap bukan tandingan sosok tubuh energi itu. Akhirnya Xiaoyan menggunakan teknik Dou kelas Tian, yaitu teknik tangan penciptaan yang agung. Namun tetap bukan apa-apa di hadapan tingkat Bansheng. Tapi kalau Xiaoyan di ranah Bansheng mungkin sudah bisa mengalahkan ranah yang sama dengannya. Saat Xiaoyan hampir terkena pedang darah Xue Dao, tidak sengaja simbol klan Xiao di dahi Xiaoyan samar-samar berkedip. Sontak Xue Dao seperti tidak asing dengan tato itu, yaitu tato anggota dari klan Xiao. Lalu dia berhenti. "Kamu adalah anggota klan Xiao?" Lalu Xiaoyan menjawab, "Bagaimana kamu tahu?" Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Namun dia jelas mengerti tato klan ini pasti akrab baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. "Bukankah semua anggota klan Xiao sudah mati?" ucap tubuh energi itu. Sambil melihat area yang terdalam makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, rasa takut yang mendalam melintas di mata Xue Dao. Kelompok Xiaoyan pun terkejut terhadap adegan yang aneh ini. Kenapa pertempuran ini tiba-tiba berhenti? "Aku tidak yakin," jawab Xiaoyan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya namun tetap tidak meluputkan perhatiannya. Kekuatan seorang elit Bansheng terlalu kuat. Bahkan dengan mereka bersama, yang semua kekuatan elit Douzun akhirnya juga dipukul mundur oleh satu orang Bansheng. Jika ada kesalahan sedikit pun, seluruh kelompok mereka bakal mati di sini. Saint Xue Dao mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan kenangan dari saat ia masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasakan ketakutan seperti ini? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti akan merasakan anak ini telah masuk. Jika aku membunuhnya, aku akan kesulitan melarikan diri dari orang itu di masa depan. Lalu Xue Dao menyuruh kelompok Xiaoyan pergi. "Anggap dirimu beruntung kali ini," ucap Saint Xue Dao. Kelompok Xiaoyan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang dan mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. "Kalian berjalan ke barat dari sini. Jalur sempit ini adalah tempat banyak ahli berkumpul. Kalian bisa menghindari sebagian besar dari mereka. Jika kalian berjalan ke barat, maka kalian mencapai tujuan," ucap Xue Dao. Lalu tidak menunggu lama, daripada pusing memikirkan hal ini, kelompok Xiaoyan dengan cepat menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih kepada Saint Xue Dao. Akhirnya masalah besar ini membuat mereka lega. Setelah itu mereka mundur. Saint Xue Dao menyaksikan kelompok Xiaoyan saat mereka pergi dengan cepat. Dia melihat ke bagian terdalam dari makam surgawi. "Kamu berhutang budi padaku kali ini. Kamu setidaknya harus melepaskanku ketika kamu datang dan membereskan tempat ini di masa depan, kan?" Lalu beralih ke kelompok Xiaoyan. Orang itu, dia benar-benar sangat aneh. Sebelumnya dia dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat ganas, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Dia tampaknya telah merasakan, "Aku adalah anggota klan Xiao," ucap Xiaoyan. "Ya, setiap kali aura kamu melambung, tato klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top, bagaimana dia tidak bisa mengenalinya?" Bu Qingyang tersenyum. "Apa? Tato klan apa yang aku miliki?" tanya Xiaoyan dengan heran. "Apa kamu tidak tahu? Tato klan ini tampaknya hanya muncul sementara dan menghilang cukup cepat. Kamu bahkan belum ada tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis darah yang diaktifkan. Namun kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis."
Xiaoyan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api dingin tulang. Masalah tato klan apapun, dia pasti tidak pernah melihatnya sebelumnya. Sambil memikirkan hal ini, kenapa bisa terjadi? Tiba-tiba Shun mengatakan, ini pasti leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menakuti Saint Suedao? Makam surgawi ini sangat misterius, karena seorang elit Bansheng seperti Saint Suedao dapat bertahan hidup dengan segala cara dan memiliki rohnya sejak dia masih hidup. Bahkan Xiao Xuan yang lebih tua, yang sudah mencapai puncak kelas Dousheng, juga bergantung pada metode ini untuk bertahan hidup. Shun perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qingyang tidak bisa berkata-kata, lalu mereka beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan saat ini masih merasakan fluktuasi yang sangat kencang di dalam darahnya. Kalau begitu, ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan. Lalu mereka akhirnya berangkat. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiaoyan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Saint Suedao. Untungnya Saint Suedao mengarahkan jalan kelompok Xiaoyan. Kalau tidak, di jalur yang lain bahkan ada kekuatan yang lebih kuat dari Saint Suedao. Kelompok Xiaoyan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qingyang melihat bagian gelap terdalam. Ini memang layak menjadi tempat yang paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya saja terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 Dousun hanya sebagai penjaga. Gu Hua tertawa pahit. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi menonjol di antara pemuda dari klan Gu yang masuk ke dalam makam surgawi. Namun di sini mereka tampak seperti eksistensi semut belaka. Berdasarkan kecepatan kita, harusnya kita sudah sampai di makam Xiao Xuan yang dicatat di dalam buku-buku kuno, ucap Shun. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap bergegas, tiba-tiba ada suara angin dan sosok muncul di depan mereka. Dua sosok hitam perlahan mendarat di sebuah batu besar. Xiaoyan, kecepatanmu sedikit lambat. Siapa lagi itu kalau bukan dua sejoli, Hunya dan Hunli? Saya pikir itu siapa? Ternyata dua anjing payah yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa kalian memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi mengejek dua sosok itu. Mengingat kekuatan mereka berdua, tidak mungkin mereka berani menunjukkan diri karena barisan kelompok Xiaoyan bukanlah lawan mereka. Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang mereka andalkan. Tenang, orang-orang yang akan menjadi anjing payah kali ini pasti kalian. Hunya tersenyum aneh, dan kemudian Hunli, dia perlahan mundur. Ketika mereka mengundurkan diri, dua lelaki tua muncul terlihat seram berwarna abu-abu seperti hantu. Dousheng. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah. Mata Hunya menjadi lebih gelap dan lebih dingin sekarang. Apakah kalian semuanya telah berubah? Siapa yang memburu dan siapa yang diburu sekarang? Ucap Hunya. Kelompok Xiaoyan melihat dua tubuh sosok di depan mereka. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiaoyan masih bisa merasakan dua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana dua bajingan ini menemukan tubuh energi Dousheng? Mengapa ahli seperti ini membantu mereka? Ucap Gu Hua di samping. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, karena kedua orang ini adalah anggota dari klan Hun, meskipun mereka sudah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya dua orang ini sudah siap. Gu Qingyang pelan mengangguk. Kalau begitu kita harus berpisah dan melarikan diri. Dua Dousheng, meskipun mereka hanya tubuh energi, kita bukan lawan mereka. Kita tidak punya sedikit pun peluang kemenangan jika melawan secara langsung. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Tidak terduga mereka akan berakhir pada nasib seperti ini. Mereka sudah melalui berbagai kesulitan hanya untuk tiba di daerah sini. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan ya?
Mata acuh tak acuh orang tua yang berpakaian abu-abu itu berhenti di Xiaoyan. Dia berbicara sementara semua orang diam. Tetua Hundiao, klan Xiao tidak ada lagi. Namun orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai kekuatan ini. Karena itu kamu harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin benar-benar akan pulih. Hunya dengan hormat menjelaskan situasinya. Dia tidak bergantung pada kekuatan garis darah ya. Karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah orang itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda waktu lagi. Seorang tetua berambut satunya lagi mengerutkan kening. Mata Hundiao berkeringat ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, lalu mengangguk. Dia melangkah maju, sebuah kekuatan energi yang sangat kuat keluar. Ayo lari! Gu Qingyang berteriak setelah melihat Hundiao bergerak. Tubuhnya memimpin ketika dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke sebelah kirinya. Xiaoyan dan yang lainnya bergegas pada saat bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Kunci. Tetua abu-abu yang belum bertindak dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kelompok Xiaoyan. Tetua abu-abu yang belum bertindak itu dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kelompok Xiaoyan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan semua kebisingan dalam 1000 kaki tiba-tiba terhenti. Waktu pun seketika berhenti. Kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruang yang tenang ini. Rasa ngeri mereka rasakan sekarang. Apakah ini kekuatan elit asli Dou Wusheng? Mereka bisa mengendalikan ruang. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat diacak-acak oleh mereka. Kunya tertawa ketika dia melihat kelompok Xiaoyan dipaksa untuk berhenti. Jika mereka bisa menghilangkan generasi muda kuat dari klan Gu, itu akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga ini. Duar. Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hunya, api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang tersisa. Api muncul seperti Phoenix bangkit dari labu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang hening sampai mulai beriak. Walaupun mereka bisa lepas dari kekangan itu, mereka tidak bisa berpisah lagi, lalu berkumpul. Kejutan melintas di mata kedua pria tua berpakaian abu-abu ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari kekangan ruang. Kalian memang memiliki beberapa kemampuan, namun ini tidak cukup. Hundiao dengan dingin tertawa. Setelah itu, piton hitam yang sangat besar muncul dari ruang kosong. Serangan yang menakutkan menyebabkan ekspresi sekelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Dou Wusheng sangat menakutkan, dan ini hanyalah sebuah tubuh energi saja. Jika mereka menghadapi Dou Wusheng yang asli, betapa menakutkannya pertempuran itu. Sebuah perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat piton hitam besar itu saat dia menembus ruang. Dengan kekuatannya, itu sangat sulit memblokir serangan seorang elit Dou Wusheng. Perbedaan antara Dou Wusheng dan Dou Zhu begitu besar. Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa melawan secara mati-matian sekarang. Xiaoyan langsung mengaktifkan 3 perubahan api surgawi misterius. Sudah tidak terbayangkan nasib mereka di hadapan ahli Dou Wusheng ini. Sementara Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya, Yoke di dalam tubuh Gu Qingyang, Shun dan yang lainnya juga melonjak sekarang. Telapak tangan penciptaan surga. Xiaoyan mengerahkan teknik terkuatnya saat ini. Sementara Xiaoyan telah melepaskan teknik Dou-nya, Shun Gu Qingyang, dan sisanya juga melepaskan teknik Dou mereka bersamaan. Itu adalah skill Dou kelas Tian yang Gu Yao pernah lepaskan saat itu pada acara kedewasaan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan dengan kejam. Dia mengayun ke arah kelompok Xiaoyan. Wajah kelompok Xiaoyan pucat saat mereka merasakan kekuatan ekor ular yang sangat menakutkan itu. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan teknik Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokir serangan itu. Ayo semuanya. Hua mengatupkan giginya. Sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Api surgawi di tangannya disirkulasikan. Dia juga sadar dia tidak punya pilihan lain selain pergi keluar. Sementara kelompok Xiaoyan sedang mempersiapkan serangan.
Sebuah sosok tiba-tiba muncul dengan gelombang lengan bajunya saja. Kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Shen Shudao. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan. Mereka tidak mengharapkan Shen Shudao datang untuk menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana prabajingan ini berasal? Jika orang itu menemukan kamu terbunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Shen Shudao mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi yang suram. Ban Sheng semata, berani bertingkah garang di depan kami berdua. Apakah kamu mencari kematian? Kunci. Tu Shen Shudao tiba-tiba berhenti setelah teriakan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Dou Sheng memang berada pada level yang sangat jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Shen Shudao. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecilmu ini? Dua orang Hu Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Shen Shudao. Satu hantaman hampir mengenai Shen Shudao. Namun tinju dua Hu Diao masih setengah kaki dari Shen Shudao. Ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi kedua Dou Sheng itu berubah saat mereka dengan marah berteriak setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota yang tersisa dari klan Hun di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergemuruh melalui segala hal. Ketika teriakan hebat dari dua Hun Diao terdengar, ruang di mana duo Hun Diao telah mulai runtuh ketika suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan sesepuh lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Xiao Xuan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika mendengar seruan dari kedua Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuh tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat akrab. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang ketika sosok dalam pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya seolah-olah semua yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari aura orang ini. Klan Hun, apa itu garis keturunan kebencian? Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah yang tidak tampak sangat tampan. Tetapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahunya dan sepasang mata mirip tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa, dan itu dipenuhi dengan pesona. Kedua Dou Sheng, klan Hun itu sepertinya merasakan horor yang ada di dalam diri mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa orang saja di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Hunya di samping tentu saja tidak kenal dengan orang yang berdiri di depan mereka ini. Dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh kekuatan makam surgawi. Tidak mungkin dia meninggalkan makam kapanpun dia suka. Dia hanya meninggalkannya setiap 10 tahun sekali, dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Hun Diao menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan rasa takut yang ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata pria tua berbaju kelabu lainnya berkedip saat dia bertanya. Sepertinya itu hanyalah tubuh proyeksi saja. Hun Diao menjawab dengan dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan saja. Kamu memang memiliki penglihatan yang baik, namun kamu berdua terlalu menyombongkan diri. Dua orang bintang satu Dou Sheng akan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Pria berbaju hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkan tangan saat dia menghadapi dua klan Hun itu. Setelah kata-kata itu, kelompok Xiaoyan segera terkejut melihat ruang dalam runtuh sekitar radius 10.000 kaki. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu secara acak membanting kedua sesepuh dari klan Hun itu. Hung hung. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi?
Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa tubuh energi yang kuat di dalam makam surgawi. Namun ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura yang familiar itu. Mereka ragu sejenak sebelum menyembunyikan bahkan setetes aura saja mereka sembunyikan. Tubuh mereka secara bertahap menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata kedua sesepuh klan Hun itu agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang menakutkan seperti itu. Mundur! Menghadapi ruang runtuh dan tangan hitam besar yang dengan cepat mendekat, kedua ahli klan Hun itu mendengus bau kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat, salah satu dari mereka meraih Hun Ya dan yang lainnya meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Namun kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka lolos begitu saja. Ruang itu sendiri sepertinya hancur oleh tangan hitam besar. Oleh karena itu mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan tiba-tiba itu tiba. Kedua tubuh energi tingkat Dou Sheng dihancurkan tanpa perlawanan apapun. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dari klan Hun itu dengan keras melemparkan Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan ke dalam kehampaan. Mereka terbang jauh ke kejauhan. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dilemparkan, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 dusun bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Iblis tua ini masih sama kejamnya melihat dari serangannya saja. Shen Shudao melihat kedua Dousheng yang telah berubah menjadi hilang di kehampaan oleh telapak pria berbaju hijau itu. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tetapi dia juga sedikit bersuka cita. Untungnya dia telah menolong kelompok Xiaoyan hari ini. Lalu sosok itu melihat kelompok Bu Qingyang dan mengarah langsung ke Xiaoyan setelah itu. Darah dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir pada tingkat yang lebih cepat ketika mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam gelap akhirnya bertemu. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu beberapa tahun ini. Lalu dia tiba di depan Xiaoyan. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Xiaoyan menyapa leluhur. Lalu Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi hormat kepada leluhur Xiao Xuan. Hahaha, Xiaoyan, nama yang baik. Aku merasakan kehadiranmu saat memasuki makam surgawi. Penampilan kamu selama ini cukup baik. Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia sadar betapa hebatnya leluhurnya saat itu. Mampu memperoleh evaluasi yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Junior Gu menyapa leluhur Xiao Xuan. Lalu Gu Qingyang, Shun Er dan yang lainnya memberi hormat juga. Mereka jelas menyadari bahkan kepala klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu ya? Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu kalian tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang kalian buat pada waktu itu. Lalu Gu Qingyang dan yang lainnya keringat dingin setelah mereka mendengar kata-kata ini. Mereka dengan cepat menjawab, leluhur Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan Xiao saat ini. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Lalu Xiao Xuan beralih ke Shun Er. Garis darahmu sangat mirip dengan Bu Yuan. Lalu Shun Er menjawab, Bu Yuan adalah ayahku. Shun Er dengan hormat menjawab, matanya yang cantik agak tidak yakin saat melihat ke arah Xiao Xuan. Kamu benar-benar putri orang itu. Tidak heran, kamu memiliki garis keturunan Doudi. Ini benar-benar urusan generasi berikutnya yang lebih luar biasa daripada generasi sebelumnya. Namun, klan Xiaoku masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Shun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata Xiao Xuan. Lalu dia beralih ke Shen Shudao. Kamu harus kembali lebih dulu. Di masa depan, kamu boleh berada terus di makam surgawi. Ucap Xiao Xuan melirik ke Shen Shudao dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Xiao Xuan. Lalu Shen Shudao senang mendengar ini.
Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan sikap hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani lagi mengganggunya, karena ada backingannya Xiao Xuan. Kalau begitu, mari menuju ke makam. Karena makam surgawi, aku tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang aku proyeksikan, ucap Xiao Xuan. Hati kelompok Guqing yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bayangan saja sudah mampu membunuh 2 tubuh energi bintang 1 Dousheng dengan mengangkat tangan saja. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat memusnahkan dunia? Aku pikir kamu memiliki banyak pertanyaan yang tidak kamu ketahui, bukan? Kalau begitu ikuti aku. Aku telah menunggunya terlalu lama hanya untuk hari ini, ucap Xiao Xuan kepada Xiaoyan. Lalu kegembiraan meningkat di dalam hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu waktu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dan cerita pun bersambung. Jangan lupa saksikan cerita selanjutnya di channel Bemageran.